dalam Injil dikatakan, pada suatu ketika datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak percaya akan kebangkitan. Ini bukan murid-murid Yesus. Pandangannya, keyakinannya berbeda dengan Yesus. Tetapi menarik, orang ini datang, bukan Yesus yang datang, tapi orang ini datang kepada Yesus untuk sesuatu yang berkaitan dengan pengajaran. Bukan muridnya Yesus, tetapi datang kepada Yesus untuk urusan yang jelas, sesuatu yang berkaitan dengan pengajaran, soal kebangkitan, soal yang ada hubungannya dengan kematian. Orang ini tidak percaya tentang kebangkitan. Orang-orang ini percayanya mati ya sudah, mati ya mati, nggak ada yang namanya hidup lagi, nggak ada yang namanya kebangkitan, tidak ada. Orang punya pandangan seperti ini. Lalu sekarang berjumpa dengan Yesus, dan Yesus harus menyampaikan pengajaran. Yesus harus menjelaskan sesuatu yang jelas-jelas tidak diyakini. Yesus menyampaikan hal yang berbeda. Tidak, Allah adalah Allah orang-orang hidup. Di hadapan Allah tidak ada yang namanya mati, tidak ada. Orang yang kita katakan mati tetap hidup, tapi hidupnya memang secara lain. Dan nanti pada saatnya orang yang meninggal ini akan dibangkitkan dengan jiwa dan raganya. Kalaupun orang itu dimutilasi dan anggota badan yang dimutilasi dibuang kemana-mana berceceran, tersebar, nanti akan dipulihkan. Kebangkitan termasuk dengan badannya ada, dan itu akan terjadi pada saatnya. Sungguh berbeda apa yang dipahami oleh orang-orang Saduki maupun Yesus. Faktanya adalah orang mati, apapun agamanya, apapun kelompoknya, manapun asalnya, yang namanya orang semua bisa mati. Ini kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Tetapi ternyata pemahaman, keyakinan orang terhadap yang sama ini, yaitu kematian, berbeda-beda. Orang Saduki mempunyai pemahaman yang lain dengan Yesus. Orang Saduki memahaminya adalah mati ya mati, sudah. Nggak ada yang namanya hidup lagi. Tapi kalau Yesus meyakininya beda. Orang yang namanya mati itu hanya badannya, rohnya tetap hidup, dan nanti pada saatnya akan dibangkitkan juga dengan badannya. Lalu yang kedua Yesus juga menjelaskan bahwa kehidupan setelah dibangkitkan ini memang berbeda dengan kehidupan ketika masih di dunia yang fana ini. Memang berbeda dengan kehidupan sebelum mati. Di sini ada kepentingan melanjutkan keturunan. Maka ada, kalau istilah kita suci tadi, ada yang namanya kawin dan dikawinkan untuk keperluan regenerasi supaya beranak. Maka dikatakan dalam kitab suci tadi, kalau ada 7 orang dan mati satu-satu serta tidak meninggalkan anaknya, dia wajib menikahi perempuan yang hidup itu supaya beranak. Kawin dan dikawinkan untuk keperluan regenerasi supaya beranak. Itulah yang terjadi di dunia ini. Dan Yesus berkata bahwa di dalam kehidupan setelah kematian, di sana yang ada hanya hidup, di sana tidak ada kematian. Orang dibangkitkan dengan jiwa raga, hidup terus. Tetapi di sana karena hidup terus, maka tidak ada yang namanya keperluan regenerasi. Di sana tidak ada kematian. Maka di sana karena nggak perlu regenerasi, karena hidup terus, maka memang juga nggak dibutuhkan beranak lagi. Di sana tidak ada kawin dan dikawinkan.
Cara hidup yang surgawi berbeda dengan yang duniawi. Saudara sekalian terkasih, merupakan sebuah tantangan. Bagaimana orang itu bisa membuka diri, bisa menanggalkan pikiran-pikirannya sendiri, lalu berusaha menyesuaikan dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Inilah tantangan tak terkecuali bagi kita semua. Kita hidup di dunia ini, mempunyai pikiran-pikiran, mempunyai pandangan-pandangan. Karena kita beriman pada Yesus, karena kita mengikuti Yesus, maka berpikir kita, pandangan kita, penghayatan kita disesuaikan dengan apa yang diharapkan, diajarkan oleh Yesus. Maka yang namanya pengajaran itu penting. Kitab suci berkata, iman bagusnya tumbuh dari pengajaran, tumbuh dari pendengaran akan firman. Saudara sekalian terkasih, kita bisa merenungkan orang-orang yang terpikat, orang-orang yang berminat terhadap pengajaran Yesus yang ada di kitab suci. Bahkan orang yang berseberangan, bahkan orang-orang yang adalah musuh-musuh besar Yesus, mereka termasuk yang berminat terhadap pengajaran Yesus. Lalu yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, kita tidak berseberangan, kita bukan musuh-musuhnya Yesus, kita adalah murid-murid Yesus. Apakah kita juga punya minat yang besar terhadap pengajaran Yesus tentang macam-macam hal? Semoga kita sungguh berminat terhadap pengajaran Yesus. Tuhan memberkati.